Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI Daljab Batch 1 UIN Khas Jember. Perkenalkan, saya Rusana, guru PAI di SMP Negeri 2 Genteng Banyuwangi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Selasa 15 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas praktik uji kinerja PPG PAI Daljab Batch 1 UIN Khas Jember tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sukses, bermanfaat. Sehat semua ya sini ya. Ada yang sedang kurang enak badan? Tidak ada. Keluarga sehat semua di rumah? Alhamdulillah. Ada yang keluarganya sedang sakit atau bagaimana? Tidak ada. Ada. Siapa dong? Adik sakit apa? Demam tinggi. Kita doakan bareng-bareng ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita doakan bareng-bareng dulu. Tapi sebelum berdoa, silakan boleh semuanya berdiri dulu dong. Saya mau cek ya. Oke, seragamnya ada yang dikeluarin nggak nih? Oh aman, alhamdulillah. Oke, luar biasa, boleh duduk lagi. Aman, skor. Kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita awali dengan tawasul. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dan dilanjutkan dengan tilawah surah-surah pilihan. Mari kita buka. Kita tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah khusus untuk siswa-siswi kelas 9A. Semoga proses mencari ilmunya diberikan kemudahan oleh Allah. Ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Keluarga kita yang sakit semoga segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama Iqra surah Al-Asr. Ta'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Lanjut presensi seperti biasa. Masih ingat kan? Bu Ana presensinya pakai apa? Pakai apa yuk? Salat. Kelas 9A. Bismillahirrahmanirrahim. Ade Shelomita. Halaman. Ade Dia Kumaragan. Salat. Cakep. Ainun Nisa. Halangan. Bareng ya jadwalnya. Alpira. Salatnya.
Pira Prameswari sholat juga alhamdulillah. Dengar di sini Caiza sholat. Joanna Onana sholat. Masya Allah. Boleh kita aplaus dong? Alhamdulillah progresnya kelas 9A alhamdulillah mengalami peningkatan dan peningkatan. Jujur tidak ada yang centang ya. Dalam 1 bulan ini saya melihat tidak ada yang centang, luar biasa. Saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kalian tentang sholat. Karena yang pertama, sholat itu ibaratnya adalah tiangnya agama. Coba kalian toleh di sekitar ruang kelas ini. Apakah mungkin atap ini bisa berdiri kokoh seperti ini jika tidak ada penyangganya? Tidak ada. Sholat diibaratkan seperti hal tersebut. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Bayangkan jika ruangan ini tidak ada tiang yang menopang, apakah atapnya bisa berdiri dengan kokoh? Apa yang akan terjadi? Roboh. Bukan roboh lagi, kalau tidak ada tiangnya, kira-kira atapnya? Oh, tidak bisa, jangankan kokoh, dibangun aja tidak akan bisa. Sama ibaratnya, barang siapa yang mengaku muslim tapi tidak melakukan sholat, maka robohlah imannya, robohlah agamanya, betul, roboh imannya. Jadi kalau muslim tapi dia nggak sholat, muslimnya berarti hanya ada di emang sudah punya KTP? Insya Allah OTW ya. Oke. Dan kaitannya dengan sholat tadi ada kaitan dengan pembelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ayo ingat apa enggak? Apa kira-kira? Melody masih ingat nggak? Haji dan umroh. Lupa. Ayo belajar apa enggak ini? Belajar apa enggak? Tadi malam belajar apa enggak? Hah? Belajar. Penting nih. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang etika pergaulan Islam. Sudah sering mendengar kata etika kan? Sudah. Sering mendengar kata pergaulan? Sudah. Kalau kalian mendengar kata pergaulan, yang pertama kali muncul apa? Pertemanan. Alhamdulillah nggak ada yang bunyi pergaulan bebas ya. Saya agak gede kalau kalian bunyi pergaulan bebas. Etika pergaulan Islami. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana agar nanti adik-adik dapat memahami definisi dan jenis etika pergaulan. Yang kedua, bagaimana nanti adik-adik dapat mengidentifikasi contoh perilaku penerapan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembelajarannya yang nanti akan kita tempuh, kita hari ini akan belajar materi etika pergaulan Islami dengan model pendekatan PBL atau problem based learning. Nanti kita akan melakukan orientasi masalah, kemudian ada organisasi kelompok belajar, melakukan penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi. Apa sih Bu yang akan kita bahas nanti? Ada deh, saya sudah menyiapkan beberapa studi kasus untuk kalian bahas bersama kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan dari tujuan dan langkah-langkah pembelajaran? Jelas? Oke, kalau begitu saya lanjut. Nah, ini nih, etika. Tadi kan sudah saya tanya, sering nggak mendengar kata etika? Sering. Etika. Apa sih etika? Perilaku. Tadi biasa kita ngaco perilaku. Kalau biasa apa? Tata krama. Krishna? Perilaku dan tata krama. Luar biasa. Ada jawaban lain nggak? Oh boleh, Selvianti. Sikap, perilaku, tata krama, sikap. Argan? Sopan santun. Masya Allah, perilaku, tata krama, sikap, sopan santun. Luar biasa. Kalau gitu saya lanjut ke yang kedua boleh? Ini kayaknya bener atau tidaknya nanti deh kita cek ya. Tapi jawabannya sudah amat sangat mengcover. Etika itu perilaku, sikap, sopan santun, terus tata krama. Berarti erat kaitannya dengan apa? Perbuatan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sih seseorang itu harus punya etika? Kenapa? Ya, karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena etika itu
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena etika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan ada orang hidup nih sehari-hari dia tidak punya etika, apa akibatnya? Dijauhi. Coba Juana, boleh? Dijauhi teman. Ada lagi? Tidak dihormati, Tidak dihormati dan tidak dihargai oleh orang lain. Luar biasa. Ada lagi? Adab, tata krama. Apalagi tadi? Sopan santun yang digunakan setiap hari, penting digunakan setiap hari. Yang kalau tidak digunakan akan membuat yang pertama dijauhi oleh teman, ya, tidak dihargai serta tidak dihormati oleh orang lain. Jawabannya semuanya sudah oke. Boleh applause sekali. Luar biasa. Oke. Selanjutnya mari kita cek kita punya apa. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani yang dari kata ethos yang berarti kebiasaan, karakter atau watak. Nah, etika merupakan bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik, seseorang yang berbuat baik dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Yang tadi udah masuk tuh. Merupakan prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak bergantung pada dasar moral yang berubah-ubah. Juga gak bergantung pada mood kita sebagai manusia. Saya moodnya sedang berbuat baik, saya tak berbuat baik. Saya sedang mood berbuat jahat, maka saya akan berbuat jahat. No, etika tidak bisa dinegosiasi dengan hal tersebut. Contohnya, membunuh atau merampas hak milik orang lain adalah suatu perbuatan dan tindakan yang tidak beretika. Dan ini tidak bisa kita main negosiasi. Gimana? Aku sedang membunuh orang nih. Yuk, ayo. Wah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mood atau tidak, butuh atau tidak, namanya membunuh atau merampas barang milik orang lain atau haknya, itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Paham tuh? Jadi etika kalau dari sini sudah membentuk yang namanya kebiasaan atau karakter. Paham tuh? Nah, tadi kan kalian sudah menjawab sopan santun, Bu, kemudian perilaku, sikap, tata krama. Hal-hal seperti itu juga termasuk. Kenapa? Yang namanya perilaku itu berarti sudah sampai pada tahap yang namanya kebiasaan. Pergaulan Islami yaitu nilai-nilai yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik sesama muslim maupun non-muslim, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, coba deh, boleh sambil dibuka bukunya, dicek dulu di bukunya. Saya ingin kalian mencari ada dasar ayat di situ. Ada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang sudah menemukannya? Oh, saya siapa, nak? Siapa? Selvianti Erisma sudah menemukan. Selvianti, Al-Hujurat ayat 13. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Kita baca bareng-bareng dulu yuk. Monggo, tahun 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ada yang berani membacakan terjemahnya? Siapa ya? Yang berani? Krishna, luar biasa Krishna. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jenis-jenis etika pergaulan Islami. Ini sehari-hari kalian bersinggungan dengan seperti ini sehari-hari. Yang pertama, apakah kalian bertemu dengan orang yang lebih tua setiap hari? Ya. Hari ini yang lebih tua di kelas ini siapa? Yang lebih muda siapa? Saya. Yang paling muda siapa? Saya. Yang paling tua siapa? Gak apa-apa meskipun paling tua atau yang namanya ajal tidak menunggu tua.
lebih muda aja kok tidak berharga. Lebih berharga saya karena lebih tua. No, ya. Yang selanjutnya etika pergaulan dengan teman sebaya. Terakhir, etika pergaulan dengan kayaknya yang bakalan rame yang nomor 4 nih kayaknya. Sebelum menyimak, ice breaking dulu atau menyimak dulu nih? Berdiri semuanya. Ya, silakan. Berpasangan kan? Oke, silakan dipersiapkan sebuah pulpen di mejanya masing-masing. Satu saja, letakkan di tengah. Satu saja. Satu saja dalam setiap meja, oke? Instruksinya adalah sikut. Kalau saya bilang sikut, ini ya. Sakit. Kalau sikat silakan diambil. Mantap. Fokus. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Ya, Adik-adik, kita sudah akan mulai memasuki kegiatan inti. Yang pertama, orientasi masalah. Silakan, saya akan menayangkan sebuah video kartun animasi inner child-nya biar bisa kembali. Adik-adik silakan mulai mengidentifikasi apa sih, ada jenis etika apa saja dalam tayangan tersebut, kemudian yang do and don't, boleh dan tidak, mana sih yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Siap menyimak? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hasil ulangan kalian? Bagus tidak? Apanya yang bagus? Nih lihat. Kamu masih mending dapat 5, aku cuma 4. Ya sudah, lain kali belajarnya jangan cuma kalau mau ujian saja. Ya. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, ini puding bagian laras dimakan Ibu dan Doni. Ya maaf, namanya juga lagi lah. Alasan, bilang saja kamu sengaja. Ini tidak menyisakan puding bagian laras. Ya sudah, nanti ibu buatkan lagi untukmu ya Laras. Hore! Pasti makan puding lah. Aku tahu. Kan kalian tadi sudah makan bagianku. Begitu ya. Nah, ingat ya, kita tidak boleh iri dan dengki loh. Oke, ada siapa tadi? Ada siapa? Ipon. Ada siapa? Ipon. Ada Laras. Ada siapa lagi? Doni. Doni. Yang makan kue siapa? Yang punya kuenya siapa? Oh, ada kasus apa tadi di situ ya? Mengambil kamu lain. Saya masalahnya apa yang terjadi? Iri dan dengki. Dari mulai awal lagi apa tadi? Tidak menjawab salah. Nah, kalian sudah menyimak video kartunnya? Menemukan banyak hal di situ ya. Nah, setelah ini adik-adik silakan bisa langsung berkelompok sesuai dengan kelompok hasil asesmen yang kemarin. Anggotanya 4, maksimal 5 orang. Jadi berempat boleh. Jangan tanya aku berdua boleh. Ya. Oh, jangan ditanya. Oke. Silakan boleh langsung bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, langsung gerak. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD-nya. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Silakan. Dalam satu tim ada 2 lembar ya. Yang pertama, silakan. Tadi masih ingat kita jenis etikanya ada 4. Etika dengan orang tua, dengan orang yang lebih muda, dengan teman sebaya, dan dengan lawan jenis. Mari saya undang timnya Argan dulu perwakilan. Silakan Miss Linda.
Nanti kira-kira timmu akan mendapat yang mana ya? Ya. Dengan teman sebaya. Kita pergaulan dengan teman sebaya. Lanjut. Ayo lanjut. Monggo. Sip, langsung bergiliran seperti itu. Yuk, ya. Biru, kira-kira apa yang tembus ke biru? Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Oke. Mohon maaf. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua ya. Monggo, Mas. Mas Ardan, tadi Mas Ardan dengan teman sebaya, betul? Dengan teman sebaya, silakan lanjut. Itu saya jelaskan dulu langkah-langkah pengerjaannya. Di lembar pertama LKBJ, di sini sudah ada ya nama kelompok. Silakan boleh cari nama apa, bebas. Asalkan namanya yang menginspirasi, jangan apa ya, jangan aneh-aneh, wis namanya terserah kalian, bebas. Kelas berapa, kemudian anggotanya silakan dituliskan, petunjuk belajarnya sudah lengkap, kemudian tujuan pembelajarannya sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya tugas dan langkah kerja. Tugas kalian yang pertama adalah di sini sudah saya sediakan studi kasus sesuai dengan jenis etikanya. Ada yang dapat dengan teman sebaya, ada yang dapat dengan yang lebih halo. Ya. Setelah itu nanti silakan kalian analisis secara bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang muncul, silakan didiskusikan. Oke, untuk mempermudah kalian nanti mencari referensi, silakan saya sudah menyediakan, nanti bisa sambil di-share ya. Mungkin membutuhkan referensi, silakan untuk belajarnya bisa diakses dari situ. Ada pertanyaan untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Tidak ada? Oke, kalau begitu silakan diawali dengan basmalah bersama-sama. Bismillah. Selamat mengerjakan, waktu Anda 30 menit dimulai dari sekarang. Sudah sampai mana? Soal ya? Iya. Iya, Bu.
saja, misalkan nanti bisa dipakai ya. Misalkan ada. Oke, selamat bisa melanjutkan yang sini. Report. Apa kasusnya? Yang tepat. Ini lawan jenis tadi. Oh, seru ini pasti. Lawan jenis, cem-ceman. Oke, bisa titip ya. Apakah ada mungkin paling penting? Apakah ada mungkin dalam kasus ini di mana etika pergaulan tidak diterapkan dengan baik? Ada nggak? Kalau ada, jelaskan dengan detail. Ya, jangan hanya dijawab. Ya, ada. Ya, tidak ada. Wes. Kalau iya berarti apa dan kenapa? Baik dong. Oke. Anak-anak 30 menitnya sudah selesai. Saya undang perwakilan dari tim etika pergaulan dengan teman sebaya. Kita undang bersama-sama timnya Krisna Bagus Pambudi. Kami dari kelompok Jagoan Neo. Oke, tim jagoannya silakan langsung pada studi kasusnya. Studi kasus kerjasama dalam proyek kelompok. Latar belakang Fajar, seorang siswa kelas 12. Bagaimana Fajar dapat mengatasi masalah ini sambil tetap menjaga etika pergaulan dan hubungan baik dengan teman-temannya? Dengan cara Fajar berdiskusi dengan Rina dan juga Siska agar sama-sama enak dan tidak ada yang dirugikan. Lanjut. Nomor 2, langkah apa yang bisa diambil oleh Fajar untuk memastikan semua anggota kelompok berkontribusi secara adil dan efektif? Dengan cara membagi tugas secara adil dan membagi sesuai kemampuan. Nomor 3, bagaimana cara Rina dan Siska menyampaikan perasaan mereka tentang pembagian tugas tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut? Dengan melakukan komunikasi yang terbuka dan juga dengan kepala dingin agar tidak menimbulkan konflik. Oke. Nomor 4, apa peran komunikasi yang terbuka dan transparan dalam menyelesaikan perselisihan dalam proyek kelompok ini? Dalam pertanyaan tersebut, peran komunikasi yang terbuka yaitu dapat membuka suatu ide dari setiap anggota kelompok agar tidak terjadi konflik antar teman. Luar biasa. Boleh kita aplaus? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau sudah dirasa cukup jelas? Antar teman sebaya. Ada poin yang perlu saya perkuat di sini, yakni adalah pembagian komunikasi, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Yang terakhir poinnya saya suka. Jadi dia membuka komunikasi agar tidak terjadi konflik antar teman. Melodi? Angkat tangan? Oh tidak. Oke. Aplaus Mas Argan, Mas Unggul, Mas Krisna, dan Mas Rafiq. Terima kasih banyak. Boleh kembali ke depan. Pak, oh mantan. Monggo, closing statement. Silakan. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Kupat tempat kebuli santan melalui yang terlepas belum nyuwun ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kami dari kelompok Rafathar. Kenapa harus Rafathar? Lanjut, Rafathar. Studi kasus etika pergaulan remaja dengan orang tua. Latar belakang Budi, seorang remaja berusia 16 tahun, adalah siswa SMA di Kota Sempu. Di sekolah, Budi aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan memiliki banyak teman. Namun, di rumah, ia merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya yang sibuk bekerja. Akan suasana yang kondusif untuk menyelesaikan konflik. Nilai-nilai keluarga seperti kerukunan dan persatuan mendorong orang tua untuk mencari jalan keluar yang menjaga keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga. Boleh aplaus dong untuk semuanya. Oke. Boleh dibuka Kristen dong? Apakah ada yang ditanyakan? Alvira Prameswari izin bertanya, boleh nggak kasih tips gimana cara berkomunikasi dengan orang tua? Tips berkomunikasi dengan orang tua. Boleh, silakan. Terima kasih. Saputra akan menjawab pertanyaan dari Alvira Prameswari. Jawabannya adalah harus lebih terbuka terhadap orang tua. Harus lebih Terbuka lagi terhadap orang tua. Ada yang disembunyikan nggak kira-kira? Kalau kalian sendiri gimana ya? Kalian gimana? Selama ini bisa untuk terbuka menyembunyikan? Ya, Kalau merasa private kalian emang kalian sudah punya privasi? Punya ya? Oh, sudah punya privasi. Tapi ada beberapa hal yang juga
juga kita perlu berdiskusi dengan kedua orang tua. Jadi tidak bisa aku sudah gede, sudah private. Jadi tidak semua hal seperti itu ya. Bisa dipahami? Kira-kira bagaimana? It's okay, oke. Kenalkan kami dari kelompok Dan membicarakan hal yang dirasakan Dina kepada Budi dengan baik-baik sehingga Budi tidak akan merasa tersinggung. Mantap. Kami buka sesi pertanyaan yang ingin bertanya. Silakan. Oke. Kalian pernah nggak mengalami hal tersebut? Oh, pertanyaannya. Pernah nggak mengalami hal tersebut? Pernah nggak? Terserah bebas, yang mau jawab siapa? Pernah. Kami dari kelompok Sri Kandi Jaga. Oh, Sri Kandi Jaga. Oke, langsung pakai seperti kasus. Cara Andre memberikan dukungan kepada Rani sambil tetap menjaga batas-batas etika pergaulan. Oke. Jawabannya adalah Andre memberikan dukungan kepada Rani dengan cara menjaga pandangan, tidak berlebihan, tidak menghina, memberikan nasihat dengan ramah, dan bersabar menghadapinya. Mantap. Sesi kelompoknya sudah selesai. Boleh semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan langsung melakukan sesi kuis mandiri. Oke, silakan semuanya boleh di stand. Yang fitur bermasalah bisa menggunakan situs biasa ya, kahoot.it. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap ya? Joanna, lengkap. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita. Waktu Anda ada dia ya, ada waktunya loh ya. Yang biru mengabaikan pertanyaan orang tua terkait teknologi. Hayo. Oke, kita lihat leaderboardnya. Siapakah yang menempati? Boleh bismillah sih. Regalia dulu. Oke, next. Ayo dong, siapa yang menempati? Keisha. Regalia. Agama. Oke, luar biasa. Selfie Ziva Nalut Biakira Arja, Zahira dan Nabila. Habis ini langsung untuk sesi remedi ya. Remedi dulu ya, biar nanti bisa mencapai minimal 60% sampai kalau bisa ke 100%. Oke, boleh disiapkan dulu HP-nya. Oke, siapkan dulu HP-nya. Yang sampai berapa? Silakan yang dari 50% ke bawah. Oke, siapkan dulu HP-nya. Klik link yang sudah saya kirimkan di grup pelajaran. Silakan diklik linknya. Diklik di grup PAI BP Bu Ana. Silakan. Kemudian ke atas pengayaannya adalah adik-adik silakan nanti bisa membuka link yang Bu Ana berikan. Tadi link daftar referensi yang tadi. Di sana saya sudah memberikan link materi pengayaan. Nanti bisa dibaca, ada tentang bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena hari ini kita sudah belajar bergaul, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih dengan bergaul, tapi juga tercipta komunikasi yang baik. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari kegiatan remedi dan pengayaan? Tidak. Semuanya sudah jelas? Jelas. Dan ini nanti ketemu Bu Ada lagi berarti ya. Silakan nanti linknya yang Google Form bisa diisi. Oke, selanjutnya kita sudah mendekati akhir. Sebelum Bu Ana mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, adakah yang berani menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa? Saya. Melodi, boleh maju sini nak. Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran kali ini yaitu etika merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang karena itu digunakan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Ada 4 etika pergaulan yang sudah kita pelajari. Yang pertama, etika terhadap orang yang lebih tua, yaitu mendengarkan dan mengikuti nasihat yang telah diberikan. Oke. Yang kedua, yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya, yaitu mengajak untuk melakukan kebaikan. Yang Mengajak ketiga, melakukan kebaikan. yaitu pergaulan dengan yang lebih muda, Ya. memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Selanjutnya,
Yang keempat, etika dengan lawan jenis, yaitu dengan menjaga batasan. Menjaga batasan. Oke, assalamualaikum. Kembali Mbak Melody, terima kasih banyak ya. Selanjutnya, adik-adik silakan mengisi link refleksi berikut ya. Bu Ana ingin tahu apakah bagaimana kesan kalian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Permisi. Oke, mohon maaf Mas. Ngapunten. Isi dengan sejujurnya. Terima kasih banyak anak-anak untuk refleksinya. Tetap saya tunggu ya. Yang ini jangan lupa, yang pengayaan juga jangan lupa. Adik-adik untuk penugasan di rumah, karena tadi Bu Ana sudah memberikan materi tentang etika pergaulan Islami, silakan nanti bisa diulang kembali materinya di rumah. Referensinya sudah saya berikan tadi ya. Selanjutnya pertemuan depan kita akan belajar tentang etika berkomunikasi, baik secara langsung maupun etika berkomunikasi di sosial media. Nah, ini yang kayaknya bakal menarik karena kalian Gen Z hidup dan besar pada zaman digital, betul? Nah, betul. Oke. Demikian yang dapat Bu Ana sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Asri dan doa tawarrukul majelis. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih banyak. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap sehat. Amin. Banyak minum air putih. Amin.